Ya, ada yang panik. Jadi begini nih ya, kalau seorang pemula ngelas nggak ada gurunya, ketemu cerobanya tuh ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua pada sehat-sehat selalu. Jumpa lagi sama Ugut yang ceritanya kali ini lagi mau bebenahin si Mercy nih ya, yang abis pulang touring. Jadi curhat pengalaman di EY kali ini campur sama vlog perjalanan ya. Ada 2 perjalanan touring di video ini, yang di 2021 dan yang di bulan-bulan ini nih. Soalnya hari demi hari, bulan demi bulan, malah jadi ngumpul bahan videonya. Ya, jadi disatuin aja lah daripada mubazir. Nah, perjalanan pertama itu pas di angka cantik ya, di tanggal 12 di bulan 12 di 2021. Nah, di tanggal ini bertepatan dengan anniversary-nya Rock and Roll 69 Mercy Club yang diadakan di daerah Tawangmangu, Jawa Tengah. Akhirnya kita bisa gas jauh juga dan temu kangen sama para dulur-dulur Mercyers lainnya yang nggak taunya memang pada kangen ngegas jauh. Gara-gara pandemi ya, kelamaan di lockdown, jadi ini auto rame banget yang datang dari segala penjuru. Ada yang dari Solo, Yogyakarta, Kudus, Bali, Surabaya, dan lain-lainnya pada ngumpul semua. Setelah silaturahim plus joget-joget, esok paginya langsung gas jelong-jelong ke tempat air terjun di Grojogan Sewu. Asli nih, lumayan recommended place nih tempatnya. Buat yang suka touring atau yang suka tamasya sama keluarga, bisa cuci mata lihat air terjun. Sekalian healing-healing lah ya, kalau kata anak sekarang mah ya. Nextnya ada my bro nih yang sewa truk buat antar motornya pulang, karena besoknya udah harus masuk kerja. Sayang kan ya kalau satu motor doang yang diangkut. Jadi pada ikutan nimbrung nih, termasuk motor Ogut yang diapit para chopper ya. Jadi ada 4 motor nih isi truknya. Off dulu ah curhatnya, ada yang mau ngelucu dulu bentar. Setelah nyampe singgah sana, kelihatan deh tuh ya hasil dari jelong-jelongnya. Dempulan tangki kekelupas, tangki bensinnya rembes, pegangan tangkinya juga penyok tuh. Untung lah nih nitip di truk ya, kalau enggak di jalan tekor bensin lah nih. Nah ini juga nih, liatnya asli dekil banget. Mau beresin juga apa daya, paling cuci doangan. Nah gara-gara dapat pinjaman las listrik dari my best bro, langsung liar pikirannya. Soalnya di pinggiran rumah nih asli banyak banget besi yang gak kepakai. Ada bekas kanopi, bekas rel pagar, parabola tuh. Cuma ya asli nih gak tahu mau buat apaan ya. Nah pas ketemu ini nih, tuh, awas, hati-hati. Nah ini plat besinya udah lama banget nempel di dinding rumah. Nggak tahu nih tebalnya berapa mili. Yang pasti tebal sih ini. So dari sinilah kepikirannya bikin pangkon buat kotak kelistrikan si Mercy ini. Oh ya, bagi yang nggak tahu pangkon artinya apa, pangkon tuh kayak kayu yang berongga ya, yang di atasnya tuh berisikan gamelan. Jadi istilah pangkon di otomotif atau di motor tuh ya kayak dudukan atau bracket lah, buat meletakkan atau menumpangkan sesuatu yang akan dipakai. Ya kira-kira gitu deh. Dan kepikirannya mau buat model-model yang seperti ini aja. Akinya juga mau dibuat model gantung. Jadi di UI kali ini aslinya nekat aja, karena seumur-umur belum pernah ngelas. Juga baru kali ini nih ngezolimi motor kayak begini. Pokoknya ini video isinya learning by doing ya. Seperti biasa banyak salahnya daripada benernya. Jadi ini bukan tutorial ya. Oke, di sini Ogut pakai kardus aja buat bikin pola malnya. Yang kepikirnya cuma simple aja. Ternyata bikin pola ngemal kayak gini nih asli agak kurang ya. Seharusnya bikin polanya seperti ini, kayak buat pola kotak kemasan lah, pakai kertas karton lalu dibikin detail gambar lubang bautnya, garis-garis sambungan, atau bisa langsung bikin kotaknya ya biar semuanya tuh terlihat jelas konsepnya. Kelebihannya juga pas motong bakalan lebih presisi, hemat waktu, lebih hemat juga di bahan platnya, nggak banyak kebuang sia-sia. Tapi ya gitu ya, sayangnya pikiran kayak gini nih asli telat banget datangnya. Jadi pas setengah jadi baru kepikiran gitu loh. Nah ini juga nih pertama kalinya motong plat kayak gini. Setelah nonton-nonton dari para master pertukangan, ternyata ini salah ya. Ya nggak salah sih, kepotong juga, tapi hasilnya ya jadi kurang rata. Lanjutnya nekup platnya nih, yang cuma model ganjel batu plus tahan kaki aja. Soalnya nggak punya alat tekuknya nih. Kalau dilihat di sini ada garis lurus tuh. Nah ini Ogut gengil sedikit pakai gerinda potong. Ini hanya buat alur aja ya, biar pas nekup platnya tuh jadi rata. Tapi jangan dalam-dalam nih ngegerindanya, takutnya nanti malah jadi kurang kuat ya.
Tapi ini nanti bakalan dilas biar yakin strong lah. Sekarang bikin pola samping pangkonnya nih, yang ukur tingginya cuma pakai ukuran CDI. Jadi bikin ukuran pangkonnya ini asli nggak pakai hitung-hitungan ya. Semua cuma ngira-ngira doang. Makanya nih asli jangan ditiru lah nih. Lanjut potong platnya nih buat sisi kiri dan kanannya. Nah yang ini motongnya baru bener nih ya. Jadi setelah kira-kira alur yang digendol udah tipis tuh, jadi tinggal dipatahin aja tuh ya. Asli norak banget. Baru tahu cara yang benernya nih. Dan di sini juga motongnya masih salah-salah ya, nggak presisi nih. Lanjut masuk ke ngelasnya nih. Nah tuh ya, bikin nitik sambung aja susah banget. Ini baru coba-coba di satu jurus total. Nostal ini aja asli susah loh. Nitik apinya belum bisa lurus. Mana kawat lasnya juga suka nempel-nempel gak jelas. Pokoknya yang baru-baru ngelas pasti pernah ngerasain lah kayak gini. Apalagi pas lihat hasil lasannya berunjulan. Ada bikin stres nih. Malu lah nih. Jadi setelah dilas, selalu Ogut haluskan sama gerinda. Pas lihat ada bolongan kecil yang gak kena las, Ogut las ulang lagi, gerinda lagi, las lagi, gerinda lagi. Pokoknya bolak-balik aja kayak gitu. Akhirnya dapat juga seperti ini, tapi ya cuma dapat segini aja mulusnya. Selebihnya mah berunjulan. Dan di sini kelihatan banget ya mata Ogutnya nih yang nggak fokus di garis sambungnya ya. Dan nitik apinya juga banyak banget yang lompat-lompat, belum bisa lurus. Ya sebagai pemula kayak Ogut nih memang harusnya sih latihan ngelas dulu ya. Dari belajar bikin nitik sambungnya, belajar setel ampernya dulu yang bener. Nah ini langsung praktek loh. Ya nggak apa-apa sih ya, namanya juga belajar. Cuma ya capek banget ini bolak-balik ngelas dan ngegerindanya. Kalau nontonin orang ngelas di YouTube tuh kayaknya kok gampang-gampang aja gitu ya. Dan hasilnya juga pada cakep-cakep banget. Ternyata susah. Akhirnya dari sinilah semua YouTuber master las yang bahas cara ngelas buat pemula itu gue tontonin semua plus subscribe dah tuh. Oke, sekarang lanjut bikin kotak kakinya nih. Masih dengan cara yang sama buat nekuk platnya. Rencananya mau buat seperti sistem knockdown. Jadi biar bisa dibongkar pasang gitu lah. Konsep nempelnya nanti hanya pakai baut aja. Lanjut las dan hasilnya masih sama aja. Pokoknya abaikan saja lah nih hasil lasannya ya. Nah ini sampingnya nih udah dilas nih, lumayan ya agak rata. Walaupun masih ada yang bolong-bolong kecilnya tuh. Lanjut buat pintunya nih. Nah ini kalau belum digaris sama gerinda potong buat nekuk begini kayaknya asli nih, gak yakin bisa ketekuk. Soalnya keras banget lah ini. Lalu di sini Ogut buat overpal gembok. Jadi pegangan SL-nya nih ceritanya mau diumpetin gitu loh. Ternyata tuh pas udah jadi. Nutupnya gimana coba tuh. Salah aja. Ulang lagi. Singkat cerita, akhirnya kebentuk juga nih kayak kapal api yang tinggal diseduh aja tuh. Jadi di sini bisa lihat ya jeleknya, ada lubang bautnya banyak yang salah bor, salah set, hasil lasannya juga masih banyak bolong-bolong kecilnya. Dalamannya ini juga Ogut iseng coba dilas malah berjulan gak jelas. Platnya ini juga udah makin berkarat ya, dan ketahuan banget nih, keproses bikinnya berapa lama coba tebak. Kalau yang udah jago mah mungkin bikin beginian gak sampai setengah hari sambil meremah juga udah kelar ya. Dan ini untuk kotak amalnya nih, jadi gini ya. Untuk kakinya Ogut sengaja pakai 2 ukuran, tingginya pakai aki basah dan ukuran lebarnya pakai aki kering yang kecil ya. Nah ini nih, engsel pintunya nih. Lah coba itu. Ada bentuknya. Nah ini tadinya mau di rivet aja, kelihatan tuh ya dari lubangnya. Cuma pas masukin akinya malah mentok, nggak kepikiran. Jadi dilas aja kayak gini. Tapi ngelihatnya kok ya jijik gitu loh, berunjulan. Ya kelihatannya sih lasannya udah pada megang kuat. Titik beban dari akinya juga kayaknya aman ya dari guncangan. Mudah-mudahan, insya Allah, amin. Karena belum yakin hasil lasannya kuat apa enggak. Ya kuncinya mungkin waktu di awal ya, pas lagi buat pola malnya. Jadi harus punya rencana yang matang dulu, biar enggak terlalu banyak kesalahan yang dibuat. Kayak gini nih. Nah ini semua tinggal Ogut halusin ya, dan didempul terus semprot. Jadi deh, dan beginilah penampakannya. Save by dempul ya. Jadi semua yang salah-salah dari bolongan ngebor, salah potong, dan hasil lasannya yang jelek, semua akhirnya ketutup semua. Gak ngira akhirnya bisa jadi juga. Padahal waktu bikin ini masih banyak banget kendalanya selain yang diomongin di atas. Ada gerinda yang sempet kampanye ngedemo. Tuh bisa dengerin suaranya endut-endutan. Nah ini akhirnya gerindanya meledus ya, konslet. Mungkin dia lelah nih. Ini pas buat engsel pintunya pakai bahan engselnya ketipisan ya. Malah gak bisa kelas.
Dan ini nih, aduh, beli dempul baru malah dapatnya stok lama loh. Kena angin dikit malah ngeras kayak gini. Oh ya, di sini juga Hogwood iseng eksperimen buat warna pangkonnya biar jadi chrome, tapi malah hancur kayak gitu. Gagal. Makanya nih kalau ingat prosesnya pas lihat bentuknya ini jadi terharu ya. Belum lagi kabel perkabelannya nih, ini asli membangongkan ya. Soalnya hampir semua kabel kelistrikannya nih punya sambungan kabel yang beda-beda warna gitu loh. Kan nyusahin ya. Jadi ngerutin kabelnya nih bener-bener kudu sabar lah nih. Dan beginilah tampilannya setelah dikasih terminal. Kabel-kabelnya jadi terlihat rapi, juga biar nggak bingung-bingung lagi kalau kenapa-napa ya. Sepele sih bentukannya, tapi untuk ukuran yang baru pertama kali bikin ginian dengan alat seadanya, apalagi yang bikin emang nggak ada pengalamannya sedikit pun. Pas lihat hasilnya ya seneng banget sih, cuma ya nggak tahu nih kuat apa enggak pangkon ini di dalam perjalanan nanti. Asli lah, pokoknya masih belum pede kekuatannya kalau belum dites jauh. Untuk tesnya, Hogwood gas ke Purbalingga, Jawa Tengah, tepatnya di Goa Lawa atau Golaga, karena di sana ada acara anniversary Bass Mercy Club di bulan Juli 2022 ini. Hogwood beserta teman-teman Rock and Roll 69 dan dulur-dulur Mercyers lainnya langsung pada tancap gas ke sana nih. Dan dengar kabarnya tempatnya ini luas dan cakep banget view-nya. Juga letaknya Goa Lawa ini di bawah kaki Gunung Slamet nih. Jadi asli nih menggelora semangatnya untuk menuju ke sana. Plus sambil healing lah nih. Asli di bulan ini emang butuh yang namanya healing. Curhat beneran. Ya, jadi segala medan jalan nih udah ketempuh. Keindahan di dalam perjalanan juga mantap lah nih. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Sekitar sore hari disambut rintiknya hujan dan kabut. Masya Allah, ini keren banget ya tempatnya. Serasa sunyi tuh berbisik di kolong hati, merajuk untuk melamun. Seperti sebelum mengenalmu, melamun itu tak seindah ini. Hais, kan hati jadi melobet ya. Karena memang tempatnya ini estetik banget ya, apalagi pas dengan turunnya kabut. Jadi semua tuh terlihat damai, indah, dibuat takjub lah mata ini. Yang sehari-harinya cuma ngeliatin semut merah yang berbaris di dinding, menetapku curiga. Pokoknya buat ngelamun ditemani secangkir kopi ini nih, pasti mantep lah nih tempatnya. Alhamdulillah pangkonnya ini sudah terbukti kuat, tahan dari segala guncangan dalam perjalanan. Kotaknya masih aman sampai pulang, nggak ada masalah. Malah mesinnya yang kena mental. Ya, jadi kalau ada salah-salah omongan di sini mohon dimaklumkan. Ini cuma curhatan dari rengginang rempe yang sekedar share pengalaman aja. Ya, sesungguhnya belajar dari salah atau gagal itu pastilah bernilai dalam sebuah proses menuju hasil ya. Dan hasilnya itu pun akan selalu menjadi bagian dari runtunan proses selanjutnya tuh. Ya, semua hal pasti berproses, apapun bentuknya itulah ya. Ya, semoga yang sedang ngotak-atik sendiri bisa tambah semangat, nikmati selalu prosesnya. Salam kreatif and keep rock and roll semua. Bye-bye.